Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam mata kuliah Mekanika Teknik, di pertemuan yang ketujuh, yaitu topik kita tentang sistem rangka batang. Baiklah, berikut akan kita lihat apa itu sistem rangka batang. Nah, apa itu rangka batang? Rangka batang adalah struktur yang terdiri dari batang-batang pendek yang dihubungkan dengan sendi di setiap titik kumpul. Nah, inilah contohnya titik ABC. DEFG yang disebut sebagai titik kumpul atau titik buhul, sedangkan AC, CD, DE, EFB, CF, dan seterusnya itu disebut dengan sebagai titik batang. Nah, syarat untuk rangka batang sebagai struktur statistik tertentu adalah jika dia memenuhi syarat, yaitu 2 kali jumlah titik buhul sama dengan jumlah batang ditambah 3. Nah, titik buhul dan titik kumpulnya ada 7. Jumlah batangnya ada 11, berarti 2 kali 7 sama dengan 11 ditambah 3, yaitu 14 sama dengan 14. Kemudian rangka batang. Inilah contoh rangka batang yang sering kita jumpai di lapangan. Ini kita pilih karena mampu menerima beban untuk yang relatif besar. Seperti kalau kita buat sebuah convention hall, gedung yang besar, terus ini akan mampu menerima beban atap yang nantinya mampu menahan bahan dari platformnya. Kalau dia ada pintu geser, mampu menahan pintu gesernya tadi dari conventional hall tersebut. Jadi rangka batang ini dipilih karena mampu menerima beban yang relatif besar dan dapat atau sanggup melayani kebutuhan bentang struktur yang panjang. Contohnya seperti jembatan ya. Dan struktur ini dipilih untuk menghindari lenturan karena batang struktur langsung mentransfer beban yang didapatkan ke reaksi tumpuan. Nah, tidak seperti balok, karena balok langsung melentur ya. Ini langsung mentransfer ke tumpuan. Nah, karena gaya yang terjadi pada rangka batang ini adalah gaya tarik dan gaya tekan. Contoh rangka batang dari jembatan ya. Berikut juga contoh atap rumah sederhana. Kemudian, berikut adalah gaya dalam rangka batang. Karena itu, gaya dalam yang terjadi dalam rangka batang adalah gaya dalam normal. Bisa gaya tarik dan atau gaya tekan. Nah, gaya dalam rangka batang ini untuk menentukan besar gaya dalam rangka batang tersebut dapat digunakan beberapa metode. Pertama, metode keseimbangan titik kumpul. Kedua, metode Ritter dan metode grafis Semona Maxwell. Dalam pembahasan ini, hanya metode keseimbangan titik kumpul dan metode Ritter. Sama dengan 0 atau metode keseimbangan titik kumpul rangka batang sederhana. Nah, ini sangat sederhana sekali, yaitu terdiri dari 3 titik kumpul dan 3 batang dengan tumpuan A, dengan tumpuan A-nya sendi, tumpuan B adalah roll dengan beban pusatnya P di C, dengan tingginya sebesar 4 meter dan panjangnya 6 meter. Sebelumnya, kita hitung terlebih dahulu reaksi perletakan terlebih dahulu. Sama seperti rangka portal maksudnya. Kita cari dulu reaksi perletakan. Sekarang kita masuk ke sigma MA sama dengan 0. Nah, nanti semuanya ke A. Dia adalah FB dan dia adalah FB dan P. Nah, FB ke A jaraknya 6 meter. Kemudian P ke A itu jaraknya 4 meter. Jadi, sigma MA sama dengan 0 adalah FB kali 6 dikurang P dikali 4 sama dengan 0. FB sama dengan itu 4 per 6 atau 2 per 3 P. Nah, ini berbeda nih arahnya. Ya, FB itu P. Berikut sigma horizontal itu sama dengan 0. HA dan P berarti HA tambah P sama dengan 0, HA sama dengan min P. Nah, berikut sigma vertikalnya sama dengan 0 adalah FA dan FB. Jadi, FA ditambah FB sama dengan 0, FA sama dengan min VB, di mana VB-nya tadi itu sudah dapat 2 per 3P, berarti min 2 per 3P.
Nah, setelah kita hitung reaksi perletakan atau reaksi tumpuan, kita akan bagi struktur rangka batang tersebut menjadi free body atau FBD. Pertama, titik tumpuan A ini. FBD-nya yang reaksi tumpuan FA, HA, ini adalah ini dia FA dan HA. Ini pertama titik tumpuan A ini, FBD-nya dengan nilai tumpuan FA, HA. Ini ada alfa yaitu FAC dan FAB. Kemudian FAC yaitu gaya A ke titik C, sedangkan FAB adalah dari titik A ke titik B. Kemudian jadi sesuai dengan ketentuan gaya dalam rangka batang ini, yaitu FAB dan FAC. Selanjutnya titik B ada reaksi tumpuannya FB dengan sudut FBC gaya dari B ke titik C, kemudian FBA gaya dari B ke titik A, dan selanjutnya titik tumpuan ketiga itu yang C, yaitu ada FCA gaya dari C ke A dan FCB gaya dari C ke titik B dengan sudut theta. Nah, sekarang kita tinjau titik A. Seperti ketentuan tadi, di mana sigma vertikal itu sama dengan 0, kemudian sigma horizontalnya juga sama dengan 0. Berarti yang perlu kita uraikan adalah FAB. FAC sudah searah dengan horizontal, maka FAC kita uraikan. Sehingga FAC cos alfa dan FAC sin alfa. Kemudian sin alfanya sama dengan 4/5 dan cos alfanya adalah 3/5. Di sini akan kita uraikan FAC itu sin alfa dan FAC cos alfa. Kita langsung ke sigma vertikal sama dengan 0, berarti FAC sin alfa ditambah FA sama dengan 0, itu FAC itu sin alfanya tadi dapat 4/5, kemudian FAC kali 4/5 ditambah min 2/3P sama dengan 0, nilai FAC-nya adalah sama dengan 5/6P. Lanjut ke sigma horizontal sama dengan 0, atau sigma H, itu FAB dan FAC cos alfa. Sehingga FAC cos alfa ditambah FAB tambah HA sama dengan 0. Nah, ini sudah didapat. FAC-nya itu 56P. 5/6P dikali 3/5 ditambah FAB-nya, ini yang kita cari. Kemudian HA-nya adalah min P, itu sama dengan 0. Sehingga nilai FAB sama dengan 1/2P. Berikutnya kita tinjau di titik C. Berarti tidak ada yang sejajar yang sehingga perlu kita uraikan kedua-duanya, di mana FCA cos beta dan FCA sin alfa. Nah, untuk titik C. Ini dia. FCA cos beta dan FCA sin alfa. Di mana sin beta itu sama dengan 3/5 dan cos betanya sama dengan 4/5. Nah, selanjutnya sigma vertikal sama dengan 0, yaitu FCA cos beta ditambah FCB cos beta sama dengan 0. FCA-nya tadi sudah didapat 5/6P. Nah, sehingga kita kemudian cos betanya 4/5. Lalu ditambah FCB, ini yang kita cari, dikali 4/5 dari cos beta. Sehingga FCB sama dengan min 5/6P. Nah, selanjutnya kita cari titik B untuk kontrol. Berarti ada FBC dan FBA. Yang perlu kita uraikan dengan FBC. FBC cos theta dan FBC sin theta. Mana sin theta sama dengan 4/5 dan cos theta sama dengan 3/5. Kemudian ini FBC sin theta dan ini FBC cos theta. Nah, kemudian kita lanjut sigma vertikal sama dengan 0, di mana FBC sin theta kemudian ditambah FB. Sehingga hasilnya FBC sama dengan FCB. Nah, FBC tadi didapat min 5/6P dikali sin theta itu 4/5, kemudian FB-nya adalah 2/3P sama dengan 0.
sehingga nilainya min 2/3P ditambah 2/3P sama dengan 0, itu hasilnya 0. Oke ya. Lanjut sigma horizontal, yaitu FBC cos theta dan ditambah FBA sama dengan 0. Nah, ini dia FBA dan FBC cos theta. Nilai FBC min 56P ditambah cos theta 35, kemudian FBA-nya 1/2P sama dengan 0. Ini hasilnya min setengah P ditambah setengah P itu sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Oke ya. Nah, berarti metode keseimbangan titik kumpul rangka batang sederhananya sudah kita dapatkan nilai A vertikal A atau nilai B vertikal B, kemudian titik tumpulnya pada ABC dan beban P. Ini resume gaya dalam rangka batang. Nah, resume gaya-gaya batang yang kita peroleh adalah FAB sama dengan FBA sama dengan setengah P, FHC sama dengan FCA sama dengan 5/6P, dan FCB sama dengan FBC sama dengan min 5/6P. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan yaitu yang pertama, misalkan gaya batang tertarik pada bawahnya. Ini artinya meninggalkan titik kumpul dan titik tumpuan. Kemudian kesimpulan yang kedua, pilih titik kumpul maksimal hanya 2 batang yang tidak diketahui. Itu yang kedua. Ketiga, itu lakukan kontrol pada titik kumpul yang belum digunakan untuk mencek hasil perhitungan betul atau salah yang kita uji. Nah, untuk soal pertemuannya coba dikerjakan ini. Untuk metode keseimbangan titik kumpul rangka batang dengan merata ini lebih kompleks dari yang tadi ya. Ini tentukan gaya dalam pada masing-masing batang struktur rangka batang di bawah ini. Nah, ini untuk kita kumpul minggu depan. Nah, mungkin untuk pertemuan kita yang ketujuh kali ini kita cukupkan sampai sini. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.